Oke, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Departemen Teknik Fisika ITS kepada Bapak Suyanto. Dipersilakan. Baik, tes suara saya sudah jelas. Sudah, Bapak. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah dengan rasa puji syukur pada pagi ini eh, kegiatan webinar lab PKRK ya eh, dimulai lagi ya walaupun secara daring. Pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Ali Musyafa sebagai kalab ya. Eh, yang kedua kepada pembicara ya selamat datang eh, Pak Muhammad Sultan ya dan terima kasih atas waktu dan apa itu eh, sharing apa itu sharing pengalamannya. Dan yang Sama-sama, Pak. ketiga, ke panitia, terutama asisten lab PKRK yang sudah mengaktifkan kembali kegiatan kuliah tamu dan para peserta webinar pada pagi ini. Alhamdulillah bahwa Departemen Teknik Fisika sangat memberikan apresiasi ya, kepada lab PKRK yang senantiasa memberikan sesi-sesi untuk memberikan knowledge sharing kepada semua. Harapannya mahasiswa teknik fisika tapi juga bisa dibuka untuk umum. Nah, jadi kali ini sebenarnya untuk menguatkan sebenarnya dari akhir-akhir ini memang teknik fisika menurun peminatnya karena kondisi perkembangan situasi, tapi dari departemen terutama lab uh, PKRK tetap ya memberikan apa itu semangat untuk membranding ya. Jadi membranding terkait dengan uh, apa sih prospek alumni teknik fisika. Dan saya terima kasih banyak nih Muhammad Sultan ya. Uh, Semoga paparan pada webinar pagi ini bisa menguatkan lagi ya terkait apalagi judulnya peluang alumni teknik fisika itu di sektor fossil fuel power generation. Nah, jadi seberapa jauh alumni kita masih dibutuhkan di pasar itu dengan kondisi saat ini. Apalagi kan sekarang memasuki era industri, revolusi industri ya 4.0, jadi sehingga hubungan dengan perkembangan ilmu tentang deep learning, e-learning dan IoT gitu. Dan insya Allah kami dari departemen sudah mencoba untuk melakukan apa itu perubahan-perubahan dalam kurikulum untuk menguatkan para lulusannya ke depan itu. Itu saja dari kami dari departemen. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas diselenggarakan acara kuliah tamu pada pagi ini. Semoga memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Sekian, aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suyanto selaku Kepala Departemen Teknik Fisika atas sambutannya. Agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Laboratorium Pengukuran Keandalan Risiko dan Keselamatan kepada Bapak Ali Musafa, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Arief atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Kadep yang terhormat, Mas kasih, Muhammad Prof. Sultan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan kuliah tamu di pagi hari ini. Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahannya kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Insya Allah bahwa informasi dari teman-teman alumni dari industri itu menurut saya sangat penting sekali karena kita punya dua sisi yaitu di dunia akademis dan dunia praktis. Kadang-kadang saya pernah ingat berkunjung ke teman industri bahwa alumni itu ternyata sekarang ditugaskan dengan seperti ini dan
diharapkan punya pemahaman-pemahaman tambahan seperti ini. Nah, sehingga itu yang bisa kita dengar dari alumni, bisa menjembatani antara adik-adik yang masih di kampus dan persiapannya nanti ketika menghadapi dunia industri. Insya Allah Kampus Merdeka sudah membuka peluang, tapi menurut saya yang tidak kalah penting adalah dari alumni, karena alumni ini memang sudah menjalankan praktek-praktek teknik fisika di dunia industri. Demikian Mas Arief, apa yang bisa saya sampaikan. Semangat buat adik-adik, mudah-mudahan apa yang disampaikan senior Anda ini, kakak kelas ini, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, Mas Muhammad Surton, matur nuwun sangat, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah diberikan kepada Departemen Teknik Fisika. Akhirul Ya. kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Musafa atas sambutannya. Langsung saja memasuki agenda inti, yaitu pemaparan materi kuliah tamu yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Surton dan dipandu oleh Mas Gofri Cendikia sebagai moderator. Kepada moderator, saya persilakan untuk memandu acara. Baik, terima kasih Mas MC atas kesempatannya ya. Kembali saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Suyanto sebagai Kadep DTF, kemudian juga Pak Ali sebagai Kalep LPKRK, dan juga pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Surton, serta hadirin peserta yang berbahagia. Di sini saya Gofri yang akan menjadi moderator pada acara kuliah tamu hari ini dengan tema atau judul Peluang Alumni Teknik Fisika di Sektor Fossil Fuel Power Generation. Di sini untuk pematerinya adalah Bapak Muhammad Surton tadi ya. Sini, oh ya, sudah ada ya Bapak Muhammad Surton. Halo Pak, Ya, sudah selamat ada? pagi. Ya, Bisa selamat dengar pagi, suara Pak. saya ya? Ya, dengar Pak, sangat jelas. Mungkin sebelum masuk ke sesi materi, saya akan bacakan review singkat terkait karir Bapak ya Pak ya, selama menjadi engineer gitu ya Pak. Ya. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu. Untuk Bapak Muhammad Surton sendiri merupakan alumnus atau alumni dari Teknik Fisika Angkatan 1994 ya. Dan juga beliau ini sudah memiliki 20 tahun lebih pengalaman sebagai senior engineer. Dan di antara pengalaman-pengalaman tersebut akan saya sebutkan beberapa. Yang pertama yaitu pernah menjadi R&D Manager di PT Indonesian Marine Indomarine pada tahun 2019. Kemudian juga beliau pernah menjadi Thermodynamics and Boiler Engineer di PT Sarana Maju Lestari pada Agustus 2020 sampai 2021. Dan untuk karir terbarunya yaitu menjadi Thermodynamics Engineer Lead di PT Sarana Maju Lestari juga, yang mulai dari November 2022 sampai sekarang. Mungkin untuk resume singkat dari karir beliau seperti itu, tapi tentunya beliau sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak karena sudah 20 tahun lebih berkecimpung di area senior di area engineer ini. Mungkin apakah sudah aman Pak untuk menyampaikan materi? Bisa Pak. Bisa Oke, Mas. karena dari Pak Surton sudah aman, saya persilakan Pak Surton untuk menyampaikan materinya. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas Gufri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Pak Ali Musafa ya. Itu Pak Ali itu dulu pembimbing saya. Jadi waktu saya tugas akhir itu pembimbing saya Pak Ali ya. Ya, terus Pak Yanto juga dosen saya waktu itu masih baru ya. Salam hormat dari saya. Sama-sama Pak. Iya. Terus mungkin sebelum saya mulai, jadi saya sudah 23 tahun totalnya. Jadi sejak saya lulus tahun 2000 itu saya berkarir di dunia power ya. 23 tahun karir yang paling lama saya sebenarnya di Alstom. Jadi Alstom itu dulu punya unit di Surabaya, kemudian diakuisisi sama GE Power, tepatnya GE Gas Power System ya. Kemudian namanya bisnis ya, mungkin waktu
puncaknya itu sekitar tahun 2013 itu kita punya karyawan banyak sekali ya, mungkin hampir 500 atau enggak, kalau nggak salah ya, sama manufacturing. Terus tahun 2017 akhir itu tokonya ditutup ya, di decommissioning, jadi secara bisnis dipindahkan ke Korea dan Vietnam. Jadi kita seluruh karyawan itu kena layoff. Jadi saya di situ 17 tahun kurang lebih. Kemudian saya sempat di alat berat, jadi di Sanggar Sarana Baja, itu di Jakarta ya, itu grupnya Trakindo ya. Cuman 3 bulan saja karena saya balik lagi ke Surabaya. Ada tawaran dari teman, saya di-hire di Indomarin kurang lebih 2 tahunan. Kemudian di SML tadi yang sudah disebutkan Mas Gufri ya. Kemudian saya 1,5 tahun itu di Bimasena Power ya, di PLTU Batang 2 kali 1000 USG Ultra Super Critical. Kemudian balik lagi ke SML Sarana Maju Lestari sekarang. Oke, itu kalau dari saya. Ini slide-nya dari Mas Gufri ya? Oh, dari panitia, Pak. dari Bisa panitia. langsung aja ya. Oke, itu aja mungkin. Ini bisa saya ini ya. Untuk slide-nya apakah mau dari Bapak Surton aja, Pak, yang mau share screen atau mau dari panitia aja? dari saya aja nggak apa. Saya share Oh screen iya. ya. Share screen. Mungkin bisa dikasih akses ya teman-teman panitia ke Bapak Atau Surton. itu aja nggak apa sih, dari panitia juga nggak apa-apa, dari Oh panitia iya aja. Pak, dari Ya, panitia aja. dari panitia aja. Dari teman-teman panitia mungkin bisa bantu di share screen lagi ya. Ya. Oke, itu mungkin bisa di ini. Jadi ini secara judul untuk presentasi ini atau yang akan jadi sharing session saat ini. Jadi peluang alumni teknik fisika di sektor fossil fuel power generation. Itu saya di Batang ya, di dekat Pekalongan itu ketemu juga dengan alumni teknik fisika ya, Mas Andi itu dia INC engineer di sana. Di SML itu banyak anak teknik fisika juga. Terus ya beberapa lah, termasuk saya dulu pernah hire ya tahun 2008 kalau nggak salah. Saya hire di jurusan teknik fisika, saya datang ke jurusan, saya ngadakan tes, kebetulan ada yang keterima 1 dari teknik fisika, itu Erli Femiana kalau nggak salah, itu angkatan 2004 kalau nggak salah ya. Sekarang dia kerja di Amerika, dulu di GE Power, sekarang pindah di Tetra Engineering. Jadi saya pernah ngadakan tes juga. Kemudian di Alstom sendiri itu ada 3 alumni teknik fisika yang bekerja di luar negeri yang saya tahu ya. Yang pertama itu Pak Muharonif, itu angkatan 87 kalau nggak salah. Itu di Switzerland ya, di Baden ya, di GE Gas Power System. Kemudian yang kedua Pak Hendro Sugiarto. Pak Hendro ini temannya Pak Toto Rugi, angkatan tahun 90 kalau nggak salah. Itu di US ya, di USA, di GE Power System juga. Kemudian yang ketiga Erli itu yang saya lakukan rekrutmen tahun 2007-an kalau nggak salah. Tuh, mungkin di next Mas, slide-nya bisa di ini. Di apa? Oke. Oke, untuk agenda acara ini, agendanya pertama singkat saya akan terangkan fossil fuel power plant terutama untuk gas dan steam plant. Kemudian untuk equipment-nya apa dan bisnis prosesnya di bisnis pembangkit listrik itu seperti apa sih. Jadi itu mungkin terutama di Indonesia ya, karena kalau di luar negeri itu ini apa sedikit beda sih konsep bisnisnya. Tapi nanti sedikit saya singgung karena kebetulan saya punya pengalaman ya, saya pernah tinggal di Amerika itu mungkin total
setahun setengah lah. Kalau di total ya, saya pernah di Eropa itu setengah bulan ya, setengah tahun. Di negara Asia ya, kayak Malaysia, terus Thailand itu beberapa kali ya. Di Vietnam juga saya pernah, di Korea. Gitu. Secara bisnis mungkin sedikit beda, nanti akan saya jelaskan juga, walaupun nggak ada di slide ini ya. Kemudian yang terakhir mungkin peluang sarjana teknik fisika di sektor ini yang saya berinteraksi langsung, baik rekan saya kerja atau kontraktor atau yang lain. Itu mungkin bisa di ini ya, di untuk slide-nya mungkin bisa di oke. Terus Mas, slide-nya di ini. Jadi fossil power generation. Jadi secara bisnis itu sebenarnya banyak fossil fuel itu, tapi saya pisahkan jadi 3 aja untuk simplify ya. Jadi ini yang paling banyak di dunia. Jadi yang pertama itu steam plant. Jadi ini melihatnya itu dari prime movernya. Jadi prime movernya itu steam. Makanya namanya steam plant ya. Atau kalau kita biasanya sebut itu PLTU ya. Nah, PLTU itu ada 2 tipe sebenarnya. Ada yang tipe industrial type. Jadi industrial type itu hampir semua pabrik ya, terutama yang butuh daya besar, itu mereka punya pembangkit sendiri. Jadi saya pernah ke Wing, pernah ke Suparma, ya pabrik kertas ya. Waktu di Indomarin itu kita menyelesaikan beberapa isu di sana, itu mereka punya pembangkit listrik sendiri. Karena terutama pabrik kertas ya, pabrik kertas itu butuh power besar, dan proses itu kalau mati ya, break gitu ya, itu kerugiannya miliaran. Jadi mungkin misalkan di salah satu pabrik kertas itu ya, itu kita pernah melakukan penyambungan pipa itu ketika unitnya beroperasi. Jadi ada pipa bocor, itu kita tutup ya, kita tambal, tapi saat itu unit nggak mati. Jadi pipa itu pipa economizer ya, sekitar berapa 200 Celciusan lah waternya, temperaturnya. Itu kita pernah melakukan itu. Itu bisa dilihat di YouTube sih caranya gimana, itu ada. Itu ada code-nya juga. Itu untuk industrial type. Jadi banyak sekali kayak Asia Pulp and Paper yang di Mojokerto itu juga industrial type, dia punya pembangkit listrik sendiri. Kemudian untuk utility atau pembangkit listrik itu ya tentu saja yang punya itu sekarang yang punya itu 2 ya, karena PLN nggak boleh punya unit ya. Yang punya itu PLN-NP atau dulu namanya PJB ya, PLN Nusantara Power dan PLN IP kalau BUMN. Dan sekarang Pertamina Power juga masuk ya. Jadi Jawa 1 itu ownernya Pertamina. Jawa 1 itu combined cycle ya, PLTGU. Di samping itu mayoritas itu yang punya PLTU itu IPP, terutama yang besar-besar. Jadi kayak yang di Batang itu kan 2 kali 1000 megawatt itu yang punya joint venture antara Adaro sama J-Power ya. Kemudian kalau tahu di Tanjung Jati ya, di Jepara itu ada 3 unit ya. Itu yang unit 1-2 itu punyanya Medco sama Fortum, unit 3-4 itu punyanya Kepco sama PJB, yang baru itu punyanya Yuti sama Sumitomo. Jadi joint venture. Dan masih banyak lah. Itu PLTU. Secara konsep itu bedanya cuman kalau konsepnya ya itu simple Rankine cycle sama regenerative Rankine cycle gitu. Nanti ada heat balance ya, mungkin sedikit bedanya apa itu ada.
Kemudian kalau gas plant itu prime movernya atau penggerak utamanya itu gas. Jadi unitnya ya tentu saja ya engine ya, reciprocal engine atau piston lah, gas engine. Terus open cycle gas turbine, jadi gas turbine yang nggak ada belakangnya atau istilahnya bottoming cycle-nya nggak ada ya. Itu kalau di Indonesia itu di Bali itu ada GT13E2 itu open cycle. Terus dulu Muara Tawar itu open cycle ya, sekarang jadi combined cycle sih. Kemudian yang ketiga combined cycle gas power plant atau PLTGU. Nah, PLTGU itu kalau di Jawa Timur itu di Grati ya. Grati itu punyanya Indonesia Power. Ownernya Indonesia Power, kontraktornya itu Lotte ya, Korea. Kemudian yang hybrid ini di Indonesia tidak ada ini. Ini di luar negeri yang ada. Di Amerika yang pernah dikerjakan unitnya ya di Surabaya itu, karena Surabaya itu melayani unit untuk Asia ya. Jadi kita pernah mengerjakan combined cycle unitnya, namanya plannya itu Wa'ad Al-Samal di Saudi Arabia. Itu integrated solar combined cycle. Jadi solar itu atau renewable itu kelemahan utamanya itu dia tidak bisa memenuhi base load karena ya namanya matahari kadang mendung, kadang itu kan susah diprediksi ya. Makanya beberapa negara maju itu mengkombinasikan dengan combined cycle. Karena combined cycle itu kelebihannya itu dia startupnya bisa cepat ya, bisa. Kalau yang open cycle itu tipe aeroderivatif seperti GELM ya mesinnya atau Rolls-Royce itu bisa 5 menit startup kayak mobil. Jadi 5 menit itu langsung dia masuk grid. Jadi bandingannya kalau PLTU ya, PLTU itu 8 jam, 9 jam. Kalau yang kecil itu bisa 14 jam untuk startup. Jadi sebelum masuk grid, itu buang bahan bakar tanpa dapat listrik. Jadi kalau dulu mungkin sering mati itu karena backupnya kurang, ketika unitnya ada masalah, unit yang standby itu untuk naikkan load itu lama. Nah, kelebihannya untuk combined cycle itu dia bisa masuk load cepat. Itu kenapa kalau yang renewable itu biasanya dikombinasikan sama PLTGU. Oke. Itu ada websitenya kalau baca ya, Wa'ad Al-Samal itu dikerjakan 2016 di Surabaya dulu. Desainnya untuk ARSG. Oke, mungkin next, Mas. Oke, ini komparasi antara fosil dan renewable ya. Untuk PLTU atau solid fuel, coal, itu kalau kita komparasi bahan bakar, dari segi bahan bakar saja ya, karena kalau komparasi banyak, kita ambil simpelnya aja bahan bakar ya. Jadi bahan bakar itu misalkan bahan bakarnya di kelapa sawit ya, batoknya kelapa sawit itu loh, selnya kelapa sawit, atau fibernya kelapa sawit, atau bagas kalau di pabrik tebu itu ya, pabrik gula. Itu kandungan chemical ya untuk sodium, potasium itu tinggi dibandingkan coal. Sehingga lengket. Jadi kalau lengket, tube-nya ketutup itu pemanasannya nggak bagus. Kalau mau baca teori, ada teori DNB ya, Department for Nuclear Boiling-nya itu nggak bagus. Sehingga kans untuk tube pecah itu lebih besar. Kemudian kalau renewable, ini saya naruhnya kelemahannya renewable ya. Tentu saja renewable itu tetap ada kelebihannya. Yang di background saya itu kan
renewable itu saya pernah ke Papua ya. Itu plannya Medco, itu pakai kayu wood chip, itu bahan bakarnya itu di belakang background saya itu. Tapi secara umum renewable itu nilai kalornya itu rendah dibandingkan coal ya. Jadi untuk megawatt yang sama itu dia butuh fuel lebih besar. Kalau apa? Gampangannya itu renewable itu pakai pertalite, kalau coal itu pakai pertamax turbo. Jadi calorific value-nya lebih tinggi. Kemudian blending biomass itu sudah dilakukan sih di Python, itu sudah dilakukan sama PJB ya. Tapi secara day-to-day operation itu belum, karena susah blending itu. Karena satunya itu lengket, terus butirannya kecil, karena mayoritas untuk renewable itu tipenya stoker. Jadi kalau lihat gambar ini, itu ada stoker, ada ini tipe boiler ya, ada stoker, ada fluidized bed, ada tipe CFB atau BFB ya. Kalau pengen tahu, BFB itu suppliernya itu Basuki Pratama Engineering Jakarta. Kalau CFB itu yang punyanya PJB itu banyak yang dari Cina sih. Kalau stoker itu lokal ada ya, kayak Indomarin itu bikin stoker. Yang ketiga PC ya. PC itu pulverizer coal, tipenya tangan sial firing. Jadi kayak kalau dilihat di furnace kamera itu kayak bola apinya ini loh, Sun Goku itu, filmnya Dragon Ball itu. Kemudian kalau kelemahannya renewable itu misalkan bahan bakarnya sampah. Kebetulan dulu waktu di Indomarin kita juga bikin PLTSA, itu ada videonya di YouTube. Itu kami juga bekerja sama dengan Pak Toto ya, waktu itu ya, Pak Toto Suhartanto ya, untuk HACCP operation. Itu plannya di Bekasi ya. Nah, sampah itu terutama plastik itu kontaminasi dioksin itu tinggi. Kalau emission control equipment-nya nggak bagus ya, misalkan wet scrubber-nya nggak bagus ya, jadi kadar dioksinnya tinggi ya, itu dioksin itu toksit, jadi membahayakan lingkungan. Itu secara bahan bakar. Mungkin next Mas. Kalau untuk gas, ini saya nyontohkan gas engine ya. Gas engine itu misalkan gasifikasi yang di Benowo itu kan dia pembangkit listrik tenaga sampah tapi pakai gasifikasi, bukan pakai pembakaran. Kalau gasifikasi itu salah satu mesin yang bisa nerima landfill atau biomass itu Jenbaser. Itu kebetulan dulu pernah juga, karena saya R&D ya di Indomarin itu sempat diskusi dengan orang-orang ini, Jenbaser ini. Memang kalau pakai syngas, bahan bakar hasil gasifikasi itu nilai kalornya itu nggak bagus dan kotor, jadi maintenance-nya lebih pendek. Itu kalau secara bahan bakar ya. Oke. Mungkin next, Mas. Jadi saya bandingkan secara bahan bakar aja. Kalau mau dibandingkan banyak sekali, tapi simpelnya kan dari bahan bakar udah kelihatan ya. Mungkin topik keduanya ini keliru ya judulnya. Ini topik kedua ya. Jadi equipment dan bisnis proses di gas plant sama steam plant atau fossil fuel ya. PLTU atau PLTGU utamanya. Oke, mungkin next Mas. Nah ini himbalan ya. Ini yang saya lakukan sekarang untuk unit-unitnya PJB. Tapi kurang lebih
karena apa yang saya lakukan itu kan konfidensial, jadi saya pakai sampelnya thermoflag aja. Jadi ini PLTU kalau dilihat di sini itu kan yang saya terangkan di awal itu regeneratif Rankine cycle, itu ada heater di sini. Jadi kalau lihat itu ada apa? Ini agak susah sih ini, kekecilan ya. Tapi kalau lihat kotak-kotak ada berapa? 1, 2, 3, 6, ada 10 lah, ada 10. Sebelum deaerator. Deaerator itu kan yang ini, yang apa? Bentuknya kayak tandon air, itu deaerator ya. Itu ada heater, itu namanya regenerative Rankine cycle. Itu bedanya dengan industrial. Kalau industrial itu nggak ada heaternya. Industrial itu cuman deaerator aja. Jadi plus minus itu. Jadi kalau ada heaternya itu lebih efisien, tapi ngerawatnya lebih susah, equipment-nya lebih mahal, itu aja bedanya. Kalau industrial kan mungkin nggak terlalu efisien, mungkin nggak terlalu masalah. Yang penting itu simple dan ngerawatnya nggak susah. Tuh, dari sini kan ada ini power island ini. Jadi sebenarnya sistemnya masih banyak. Ini ada cooling system ya, ada close cooling water, ada circulation water. Tapi ini secara umum atau istilahnya power island ini yang menghasilkan listrik itu equipment-nya ini. Jadi boiler itu yang kotak ini, terus turbin ini yang bentuknya kayak trapesium, terus dia dikoppel dengan generator, namanya istilahnya STG ya, steam turbine generator ya. Kemudian exhaust-nya itu masuk kondenser, dari kondenser itu dia masuk heater. Nah, heater ini dipanaskan dari steam yang diekstrak dari turbin ya. Kemudian dia masuk deaerator untuk dibuang oksigennya, terus dia dipanaskan lagi dengan heater. Nah, kemudian masuk ke boiler. Jadi ini siklusnya siklus idealnya tertutup ya, tapi nggak tertutup sebenarnya ini. Jadi ada air yang kebuang di deaerator itu ada, air yang kebuang di boiler itu ada. Kalau di deaerator kan untuk memanaskan air supaya oksigennya keluar itu ada uap yang keluar. Kalau di boiler itu untuk menjaga kandungan kimia ya, water chemistry, itu pasti ada yang dibuang airnya. Kalau di turbin itu seal-nya atau gasket, istilahnya kalau valve itu gasket ya, atau packing lah kalau di gampangannya, kalau kita punya tabung LPG itu kan ada karetnya, itu packing namanya, atau gasket. Kalau di turbin itu gasketnya itu steam, jadi istilahnya gland steam, itu yang kebuang. Jadi ini prime mover aja ini, penggerak untuk menghasilkan listrik. Oke, mungkin next ya. Kalau ini combine cycle ya. Nah, kalau lihat combine cycle ini kelihatannya lebih simple ya. Memang secara equipment lebih sedikit, tapi unitnya lebih mahal daripada yang depan itu tadi. Jadi ini combine cycle, kalau lihat ini ada turbin yang bentuknya kayak trapesium. Ini ada kondenser ya, ini steam tail ya, atau bottoming cycle ya. Kemudian ada HRSG, boilernya HRSG ya. HRSG ini kan bisa ada burnernya, ini kebetulan ada burnernya. Kemudian heat itu diperoleh dari gas turbin. Ini gas turbin ini kecil tapi paling mahal. Nah, ini tipenya GE7FA, GE Print 7. Megawattnya kan kelihatan kalau ini itu efisiensinya 52,5% ya. Ini termasuk rendah efisiensi ini, karena
yang baru-baru itu 60% ke atas. Kalau PLTU itu enggak 40 aja itu susah. Biomas itu paling cuma 20. Itu kalau baru, kalau udah beroperasi lama mungkin di bawah 20%. Oke, itu mungkin next kalau nggak ada ini. Ini equipment-nya. Jadi yang saya terangkan tadi ya, equipment-nya ini banyak sebenarnya ini saya singkat aja ya. Jadi kalau di gas turbin itu ada combustor, ada kompresor, tentunya ada blade ya, ada rotor, ada stator ya. Jadi gampangannya kayak mesin turbo, mesinnya pesawat itu loh. Itu gas turbin, itu mesinnya pesawat. Jadi kalau unit-unit yang pengen startup cepat, fast startup, itu pakai mesin pesawat. Kalau di Indonesia itu dulu kita pernah ngerjakan di Indosemen. Jadi Indosemen itu menggunakan Rolls Royce ya. Rolls Royce itu kan mesin pesawat ya, mesinnya Airbus kan. Kelebihannya tadi yang saya terangkan di depan, startup-nya cuma 5 menit. Jadi kayak kita nyalakan mobil, dipanasi sebentar, udah langsung bisa jalan, bisa masuk grid. Kemudian kalau boiler itu banyak equipment-nya ya. Boiler, kalau boiler kan lebih ke solid fuel ya. Ini ada pump itu ada MBFP ya, motorized boiler feed pump. Jadi pompa yang digerakkan oleh motor. Kalau unit besar kayak di PLTU di atas, mungkin di atas 300 megawatt ya, itu penggeraknya pompa itu turbin. Jadi kalau tadi gambarnya Gitbalan tadi itu ada pompa tapi simbolnya kayak turbin. Jadi BFPT, jadi boiler feed water pump turbin. Penggeraknya pompanya itu turbin. Nah, kemudian ada pompa-pompa yang lain ya, recirculation pump. Itu biasanya ada di supercritical boiler atau recirculation pump. Kemudian ada fan, karena combustion itu butuh udara kan. Nah, fan ini ada dua sebenarnya, ada yang draft, ada yang indus. Kalau draft itu kan nyembur ya, forced draft fan, FDF, atau yang kedua itu PAF ya, primary air fan, itu nyembur, jadi yang nyembur ke furnace itu fan. Kalau yang nyedot kayak egg house-nya di kamar mandi itu ya, itu indus, jadi IDF, indus draft fan, itu di coal fire atau di biomass itu sistemnya sama pakai ini. Kemudian tentu aja ada, karena boiler kan tekanan ya, jadi barang-barang yang bertekanan atau pressure part dan piping. Kemudian ada non pressure part, itu structure steel ya, itu biasanya kalau dulu di Alstom mungkin itu, atau di Indomarin itu anak-anak sipil, anak-anak mesin juga ada ya, dan anak-anak kelautan yang belajar mengenai structure itu di non pressure part. Nah, kemudian burner dan instrumen ini, terutama instrumen mungkin udah pada tahu ya, mungkin mayoritas ya, kalau lulusan teknik fisika itu di INC ya, instrumen dan kontrol ya. Kelebihannya sih kalau di INC itu pengetahuan di satu unit atau di bidang power itu bisa diimplementasikan di oil and gas, karena kan secara sistem kan serupa lah. Kan instrumen kan mengukur pressure, terus mengukur temperatur, mengukur flow. Bedanya kalau di power itu kan, kalau PLTU ya water steam cycle aja, air dan steam aja. Kalau
mungkin ada oil ya, untuk pendingin dan lubrikan, tapi yang paling besar WSC ya, water steam cycle. Kalau di gas itu ya gas turbin itu mengukur aliran gas. Itu. Dan di oil and gas sama, tapi fluidanya mungkin beda. Ada fluidanya itu butana atau amonia, beda fluida aja. Jadi applicable kalau instrumen itu di mana-mana. Makanya dulu waktu di Batang itu ada alumni teknik fisika ya, Mas Andi itu, saya lupa angkatan berapa. Itu dia dari situ dia ke Saipem. Karena Saipem itu kan oil and gas ya, itu ya sama yang diukur itu sama. Oke, terus kemudian ini saya teruskan lagi ya, HRSG kurang lebih sama ya HRSG ya, lebih sedikit equipment-nya. Terus kondenser, kondenser itu equipment utama itu hot well tank dan CEP, condensate extraction pump system. Ini power island aja, jadi kalau yang lain-lain itu mungkin di next slide, Mas ya, bisa ke next slide ya. Ini masih power island ya, steam turbine ya, yang tadi saya omongkan tadi ya, ada MOP ya, main oil pump skid. Skid itu kotaan, jadi biasanya kontraktor itu pesan ke fabrikator, itu satu assembly dikirim satu kontainer. Jadi misalkan untuk sistem pelumasan steam turbin ya, MOP ya, itu di skid itu ada pompa minyak, oil pump, ada pipingnya, ada instrumennya, ada valve-nya, dikirim satu paket. Vakum pump juga gitu, dikirim satu paket, jadi namanya skid. Jadi dikirim ke site, terus ditancapkan di pedestal ya, di pondasinya lah. Kemudian ini sistem tambahan ya. Kemudian deaerator sistem ya, deaerator itu untuk deaerasi dan heater sebenarnya. Dan heater yang tadi yang saya terangkan tadi. Oke. Itu mungkin next-nya ya. Ini BOP. Jadi secara sistem di power plant ya, baik itu gas plant atau steam plant itu secara garis besar dibedakan ya dua, power island atau BTG ya, boiler turbine generator sistemnya, dan BOP, balance of plant. Nah ini balance of plant ini barangnya ini ada WTP, ada WWTP, ada cooling system, mayoritas di Indonesia itu pakai seawater atau cooling tower ya. Kalau di Riau misalkan ya, PLTU Tenayan itu di Riau dia pakai cooling tower karena di Riau itu kan nggak ada air laut, pendinginnya pakai air sungai ya. Itu pakai cooling tower. Tapi kalau kita ke luar negeri ya, misalkan di Singapura itu ada pendingin pakai ini apa? Fan. Jadi istilahnya ACC, air cool condenser atau udara, pendingin udara. Kalau ini kan WCC ya, water cool condenser. Kemudian ada CHEMS. CHEMS ini untuk monitor emisi, itu ada alumni teknik fisika yang jadi sole agennya CHEMS. Itu angkatan 94, teman saya. Dia prinsipalnya CHEMS di Indonesia lah, untuk mereknya Durak. Jadi Durak itu Jerman ya. Jadi kalau ada unitnya Siemens itu CHEMS-nya pakai Durak, hampir pasti pakai Durak. Jadi kayak di PLTU yang dibangun
sekarang yang lagi dibangun di Cilegon ya, di Cilegon Jawa 9 kalau nggak salah namanya, 910 atau berapa itu sistem turbinnya itu Siemens. Kemungkinan pakai Durak itu jamnya. Kemudian kalau yang ini flue gas emission control equipment ini yang CO, SCR, katalis itu untuk di negara Asia Tenggara itu nggak ada yang pakai. Karena requirement emisinya itu rendah. Toleransinya rendah. Jadi kalau misalkan di PLTGU Grati ya, gas itu kalau dibakar, itu kalau turbinnya bagus ya, itu cuman paling banyak mungkin di bawah 20 ppm kalau full load 2 digit atau malah 1 digit. Jadi untuk negara di Asia Tenggara ya, termasuk Singapura, Malaysia itu belum mewajibkan ini. Tapi kalau negara maju kayak Jepang lah, itu udah beberapa lokasi itu diwajibkan ada CO dan SCR. Jadi SCR itu untuk mengurangi emisi NOx, NO2, NO3 ya, rasio NO2, NO3. Kalau CO itu untuk mengurangi emisi karbon monoksida, CO katalis. Nah, kalau di negara Asia Tenggara itu mayoritas kan masih pakai solid fuel ya, coal ya. Itu emission control equipment-nya itu FGD, flue gas desulfurization. Jadi untuk mengurangi emisi SOx ya. Kalau di gas itu sulfur itu hampir nggak ada. Misalkan gas metan itu kalau dilihat komposisinya itu 0,000%. Jadi dianggap mendekati nol lah. Tapi kalau di negara kalau solid fuel ya kayak boiler, komposisi semua solid fuel ya, komposisi abunya itu ada macam-macam, ada potasium, sodium segala macam ya. Terus komposisi sulfur itu di atas 1%, bisa 2%, 3% dari komposisi bahan bakar. Dan sulfur itu nggak bisa hilang. Jadi dia kalau dibakar kan bereaksi ya. Pembakaran kan butuh O2 ya, bereaksi sulfur S ditambah O2 bisa jadi SO2, bisa jadi SO3 kalau nggak sempurna. Jadi FGD itu untuk sulfur, ISP itu untuk debu ya. Apa ya? Lupa. Lupa saya kepanjangannya. ESP ya. Kemudian pabrik filter itu yang di Batang itu pakai pabrik filter itu untuk debu. Debu itu PM. Kalau lihat indikator kan ada PM 2,5, PM 10 itu butiran debu itu besarnya yang 2,5 mikron itu berapa kandungannya. Dan kalau limestone itu untuk NOx, untuk nitrogen oxide natrium. Oke, selain itu ada noise emission control, itu ada, ini mungkin bisa masuk di sini ya, anak teknik fisika ya. Biasanya dia ikut supplier ngukur noise emission control untuk turbin. Jadi kalau terlalu berisik dikasih acoustic strobe atau pyroblock, atau untuk safety valve ya. Kalau safety valve-nya boiler itu buka kan kenceng suaranya, itu ada silencer. Dan stack terobong gitu. Oke, mungkin next ya, Mas ya. Nah, ini secara sekuen bisnis prosesnya. Jadi kalau
ada investor, dia punya duit, itu biasanya ini sebenarnya masih ada atasnya sih, feasibility study itu ada di atasnya proposal. Jadi pertama itu feasibility study dulu. Jadi ini visible apa enggak dibangun pembangkit listrik. Kemudian baru kalau visible ngundang kontraktor ya, kontraktor menkon atau istilahnya itu AE ya, arsitek engineer atau EPC ya, engineering procurement construction, ngebid proyek. Nah, kalau sudah jadi proyek itu dapat kontrak, kemudian mulailah dikerjakan kerjaan engineering-nya. Jadi sizing-nya termasuk yang cycle tadi yang di depan itu gambar termodinamika itu yang dibikin pertama kali. Kemudian setelah desainnya sudah, yang major-major ya, yang major equipment ya kayak boilernya sudah, turbinnya sudah, pompanya, BFP-nya sudah, kondenser sudah, masuk ke pembelian. Ini juga dulu di Alstom itu Pak Bram itu dari Teknik Fisika, angkatan 92 kalau nggak salah. Manajer procurement-nya. Itu yang ngasih keputusan. Barang ini enaknya dibuat atau dibeli. Dibeli ke siapa kalau dibuat. Jadi kalau biasanya yang punya fabrikator itu dia belum tentu, misalkan ya, perusahaan, dia punya pabrik boiler ya, tapi dia juga jadi arsitek engineer. Belum tentu kerjaannya itu diberikan ke pabriknya. Bisa dia beli aja di orang lain, karena mungkin lebih murah, schedule-nya lebih cocok, mungkin pabriknya dia penuh kan. Karena saya waktu di Jakarta itu ini juga beberapa perusahaan itu dia bisa bikin sebenarnya, tapi dia nggak bikin, tapi diserahkan ke subkon karena itu pertimbangannya procurement engineering ya, pertimbangan schedule, biaya, dan sebagainya. Kemudian setelah unitnya dibeli, dikirim, kemudian dibangun ya, construction, setelah dibangun, di commissioning. Jadi commissioning itu ada dua secara umum, ada hot, ada cold. Kalau cold itu dites individual, jadi pompa itu dites alignment-nya, pokoknya tanpa listrik ditancapkan gampangnya, tanpa fluida yang ngalir, itu cold commissioning. Kalau hot itu ya ada fluida yang masuk di situ, pompa itu beroperasi, terus disambungkan dengan sistem lain, apakah bekerja dengan baik atau tidak, itu hot commissioning. Dan secara target itu, targetnya commissioning itu kalau untuk unit yang dibangun itu COD, atau Commercial Operation Date. Jadi kalau di Indonesia ini ada dua syarat ya, yang paling utama ya, itu SLO ya, dia harus dapat sertifikat layak operasi, dan SLF, sertifikat layak function ya, layak fungsi. Nah, kalau udah dapat itu boleh dioperasikan secara komersial. Kemudian kalau sudah beroperasi, udah bisnis new unitnya hilang, jadi bisnisnya berubah jadi operation and maintenance. Nah, operation itu nanti koordinasinya sama P2B ya, untuk pengatur beban ini, P2B, PLN ya. Kalau kebetulan kalau di Jawa Tengah itu di Ungaran itu P2B-nya. Jadi dari P2B itu kalau unit-unit di Jawa terutama, itu mereka bisa push button dari kantornya di Ungaran itu, misalkan mereka mau jam 9 pagi ini PLTU di Tambak Lorok ya, itu unit 1 misalkan ya, load-nya mau 300 MW, mereka bisa
online dari situ, pencet button dari situ, otomatis turbinnya, boilernya, segala macam menyesuaikan. Istilahnya AGC itu ya, automatic generator control. Itu ada sistemnya. Itu salah satu tasnya INC itu di situ, AGC itu. Nyetel bagaimana komunikasinya, karena kan itu remote ya, push button dari P2B untuk merubah beban kan. Tuh. Kemudian secara umum itu ya untuk PLTU ya. Kalau untuk industrial type sebenarnya sama, cuman organisasinya lebih kecil. Ada juga yang tipe BOO ya, BOO. Build own operated. Jadi kayak di Danone itu, Danone di Solo, Pasuruan, setahu saya ya itu diserahkan ke perusahaan tertentu. Jadi Danone itu nggak mau tahu pembangkit listriknya seperti apa, pokoknya ada perusahaan namanya Basis perusahaannya ya. Kalau di Surabaya ada namanya Basis, mungkin di tempat lain ada ya. Silakan bangun power plant di tanahku, kamu yang punya, kamu yang operasikan, nanti Danone yang beli. Jadi Danone itu beli listrik tapi nggak ke PLN, tapi ke swasta yang dia memang fokusnya di industrial type power. Itu salah satunya Basis perusahaannya di Surabaya ada. Jadi dia bangun di tanahnya orang, dia memiliki itu, dan dia mengoperasikan. Oke, itu kalau secara sekuen bisnisnya seperti itu, mungkin next ya. Nah, ini yang terlibat di bisnis power generation itu ya kurang lebih seperti ini ya. Kalau di Indonesia ya. Jadi ada kementerian ya, KLH untuk masalah emisi, SDM masalah bahan bakar, terus Menteri BUMN masalah ya BUMN ya PLN itu ya. Terus PLN sendiri itu regulator dan owner sebenarnya. Nah, owner itu dia anak perusahaannya namanya PLNNP dan PLNIP. Indonesia Power dan Nusantara Power itu. Dan dia regulator untuk ngatur beban ya, P2B. Kemudian owner yang lain, BUMN yang lain seperti Pertamina itu dia punya pembangkit listrik. Kalau private company yang saya sebutkan tadi ya, di Batang, Pekalongan itu ada, di Sumatera itu Datang itu punyanya Smart ya. Terus ada yang punyanya KEPCO. Kalau yang di Cilegon itu KEPCO sama Indonesia Power ya. Korea Electric Power Corporation itu yang sekarang dibangun di Cilegon. Di Cirebon itu Korea juga sama Yuti kalau nggak salah, Cirebon Power itu. Kemudian ada owner engineer. Owner engineer ini fasenya untuk construction dan commissioning itu bisa in-house. Ya, in-house itu kayak yang beberapa unit itu ya engineering-nya ya kayak mungkin engineering-nya ya dari perusahaan itu sendiri, ownernya sendiri, atau third party. Jadi Pertamina itu yang di Jawa 1 itu engineering-nya bukan Pertamina untuk construction dan commissioning. Engineering-nya itu BV ya, Black and Fitch. Misalkan seperti itu ya. Jadi owner engineer pun itu bisnis sebenarnya, bisnis untuk perusahaan engineering. Kemudian ada konsultan ya, ada beberapa konsultan, mungkin kalau di power plant ada HRL, ada Malakoff, kemudian
Ada yang konsultan untuk sertifikasi ya, SLO, SLF. Nah, kontraktor juga ada tipe 2, ada yang tipe konsorsium ya atau KSU, atau ada yang sendirian. Kalau Sumitomo itu biasanya dia sendirian biasanya, karena dia secara duit itu modalnya besar, dia punya pabrik material Sumitomo itu, tapi dia nggak punya pabrik boiler sih, nggak punya pabrik turbin, tapi material dia punya bank juga. Kemudian untuk barangnya yaitu tadi yang sudah disebutkan, barang-barang itu kan tetap ada barang-barang kecil kan kayak valve, piping, pressure part, instrumen, itu ada vendornya masing-masing juga. Nah, kemudian untuk construction, main kontraktor itu disubkonkan lagi, bisa sampai 4 atau 5 level. Jadi main kontraktor disubkonkan ke, dia beli produk ya, misalkan beli boiler. Nah, boiler itu konstruksinya disubkonkan ke perusahaan A. Misalkan untuk ini ya, kalau tahu di Sumbawa itu kan ada Aman. Aman itu ownernya. Terus kemudian equipment-nya itu Siemens kalau nggak salah, turbinnya Siemens. Terus kontraktornya, menkonnya itu JEL, Jurong Engineering Limited ya. Atau kalau di Indonesia kan nggak boleh, harus nama Indonesia kan, namanya Jurong Energi Lestari kalau nggak salah. Aslinya itu Engineering Limited. Itu ada bawahnya lagi, ada subkon TPE, Dumas, ada bawahnya lagi, ada jadi 4 sampai 5 level. Itu untuk construction dan commissioning. Untuk operasi itu bisa dioperasikan oleh owner atau bisa dioperasikan oleh orang lain. Ya gampangannya kayak PLN. PLN itu yang punya unit Python, tapi yang mengoperasikan PLN NP kan. Yaitu operator. Itu yang terlibat di bisnis. Kemudian bisa next ya. Nah, ini yang terakhir ini, peluang sarjana teknik fisika ya. Setelah banyak hal yang saya terangkan tadi, sebenarnya bisa masuk ke mana-mana karena saya juga ketemu teman-teman teknik fisika. Jadi kalau di Batang itu INC engineer-nya itu 3 ya. 1 itu anak teknik fisika ITB, 1 itu Mas Andi itu, saya lupa angkatan berapa ya. 1 itu anak elektro ITB ya. 4, 1 anak UGM. Terus di HK itu yang bangun ini, yang bangun Muara Tawar ya, di Bekasi itu INC-nya anak, tapi UGM sih, teknik fisika UGM. Jadi semuanya di INC sih kebetulan. Jadi memang kalau untuk power itu paling banyak memang di INC. Nah, mungkin next Mas. Nah, jadi makanya saya taruh yang pertama itu INC. INC itu paling banyak. Dan memang saya ketemu paling banyak teman-teman teknik fisika baik dari ITS, dari ITB atau dari UGM ya. Sekarang kan baru ya UGM itu di INC semua. Kemudian application engineer itu biasanya dia kerja di vendor. Misalkan vendor safety valve atau vendor control valve, itu kan untuk mengaplikasikan equipment-nya atau valve-nya di mana? Di sistem itu application engineer namanya. Itu dari situ biasanya. Terus kemudian proposal itu dulu yang dari teknik fisika di Alstom itu Mas Andri ya.
Itu sempat kerja di Malaysia, sekarang balik di Indonesia lagi sih. Itu ya tadi itu stepnya kan ada proposal atau tender engineer ya. Sales engineer itu kurang lebih sama, hampir sama dengan application engineer. Cuman kalau sales itu lebih ke ini sedikit non teknikal, walaupun teknikalnya masih ada ya. Karena kan dia sama customer ya, menerangkan produk ya. Kalau application engineer itu ya engineer ini technical. Terus kontrak engineer ini biasanya di EPC besar kayak HK, kalau di lokal ya HK, atau kalau multinasional itu Sumitomo ya kalau Jepang ya, kalau Amerika itu Bechtel misalnya. Atau Aker. Dulu ada yang masuk Aker juga sih di Malaysia, Aker Solution. Kemudian mechanical engineer. Saya ini mechanical engineer sebenarnya. Jadi teman saya ya Pak Wasis itu mechanical component equipment sama kayak saya. Teknik fisika ITB. Jadi bisa masuk jadi mechanical engineer. Tapi terutama yang statik. Statik itu barangnya nggak gerak, yang gerak itu fluida kerjanya. Kalau statik itu. Ya misalkan boiler itu kan statik. Boiler kan besi-besinya kan nggak jalan kan. Besinya diem semua. Yang jalan apa? Air sama steam kan. Itu static engineer. Kalau rotating mungkin ada, tapi saya kira mungkin lebih banyak anak mesin ya kalau rotating. Itu kalau rotating itu barangnya gerak, kayak pompa, fan, turbin itu rotating. Tapi secara availability, rotating itu nggak banyak butuhnya. Karena dia pakai alat semua untuk menganalisa itu pakai alat. Kalau statik itu pakai orang. Kalau yang rotating itu untuk alignment itu pakai alat. Apalagi kalau turbin ya, turbin itu kan selisih berapa mikrometer itu udah masalah. Kan kalau pakai dial yang untuk ngejust pompa itu nggak bisa. Turbin itu harus pakai, kalau di turbin besar itu udah ada colokannya USB, dia main komputer, oh ini yang miring di sisi sini, dikasih pemberat, ya kayak spuring balancingnya ban itu loh. Jadi udah nggak bisa visual. Kemudian procurement ya, procurement engineer, yang tadi itu untuk memutuskan ini dibuat aja atau beli aja, itu procurement engineer. Atau kalau beli di mana, itu sesuai spek. Berikutnya performance engineer, proses engineer itu kurang lebih sama ya. Performance, termodinamik, proses itu kurang lebih sama. Kerjaannya itu ya kalau di steam plant ya water steam cycle atau performance dari PLTU. Kalau di PLTGU ya performance dari PLTGU itu. Jadi yang di Baden itu Pak Muaronif itu proses engineer-nya water steam cycle. Saya pernah juga performance dan sekarang saya jadi thermodynamic engineer. Jadi berdiri di banyak kaki. R&D engineer itu pertama kali saya masuk Alstom itu R&D. R&D engineer ya ini apa? Kayak startup itu sebenarnya. Kira-kira 3 tahun yang akan datang itu unitnya kayak apa itu R&D. Nah, kalau yang berikutnya proses engineer itu project engineer itu ya kayak ngatur orang aja ini engineering coordinator. Istilahnya macam-macam ya. Ada yang project engineer, ada yang PM ya, project engineering manager.
manajer itu ini aja sebenarnya. Manage itu, karena manage bukan manajer ini. Tadi ya manage engineer. Secara posisi itu kurang lebih sama sebenarnya. Engineer semua ini. Atau istilahnya engineering koordinator atau supervisor. Nah, kalau piping ini lebih ke valve sih. Piping engineer ya. Terus yang kedua yang saya lihat banyak lulusan teknik fisika itu di DCS, programming ya. Ini saya pisahkan dengan INC ya, walaupun kadang-kadang itu jadi satu ya. Tapi kalau untuk apa? Kalau kita kerja sama equipment supplier, misalkan saya kerja untuk Mitsubishi Diasis ya, itu ada posisi ini atau Holisys ya, yang program DCS itu. Jadi kan ini programmer tapi dia harus paham parameter proses. Nah, kalau quality sama HSI itu sebenarnya umumnya itu semua jurusan bisa masuk sih. Quality engineer sama HSI itu. Karena teman saya yang di Pekalongan itu di Batang itu dari informatika ya, PQE, Project Quality Engineer tapi lulusan informatika. Saya nggak tahu kok bisa jadi itu, nggak tahu saya historikalnya gimana. Oke, mungkin next ya. Nah, ini karena INC engineer itu paling banyak, INC dan DCS programmer ya. Ini aja saya taruh beberapa DCS yang terkenal lah. Jadi kalau Mitsubishi itu dia punya DCS namanya Diasis mereknya. Jadi semua unitnya Mitsubishi. Di Python itu ada unitnya Mitsubishi, di Tanjung Jati itu ada unitnya Mitsubishi, itu pakai Diasis. Kalau Siemens itu pakai Simatic ya. Jadi kayak unitnya Siemens yang di Aman mungkin ya, di Sumbawa atau yang di mana Cilegon itu mungkin pakai Simatic. Kalau GE itu dia punya namanya Mark. Tapi ini untuk PLTGU ya, Mark gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan di Jawa 1 atau di Riau dia punya unit itu, DCS-nya itu Mark 6. Kalau yang Cina itu Holisys. Jadi Holisys itu sebenarnya Fogboro. Dulu namanya Fogboro, perusahaan Amerika, dibeli sama Cina. Sama kayak IBM ya. IBM itu dibeli Lenovo ya. Fogboro itu ya Holisys ini sekarang. Oke, next. Nah, ini mungkin anak milenial ini. Ini yang saya kerjakan juga. Jadi ini digitalisasi power plant. Jadi gampangannya itu saya bisa monitor unit di Papua dari Surabaya. Gitu. Bisa ngasih rekomendasi dan segala macam ya. Karena ada digitalisasi ini. Jadi kalau yang perusahaan-perusahaan yang udah settle ya itu punya juga sebenarnya ada. Ini nggak terbatas ini sih, bisa browsing. Ini yang saya tahu karena saya pernah ngomong-ngomong sama salesnya Tomoni. Dan kalau GE kan saya kerja di GE dulu kan, jadi saya tahu predik. Untuk yang lokal ya beberapa ya termasuk yang dibuat oleh PLNNP itu. Jadi untuk monitoring unit sehingga bisa mendeteksi ini unit ini ada masalah efisiensi atau ada masalah reliability di pompanya atau di fan-nya, itu bisa cepat ketangkep sama owner-nya. Yang kalau di PLNNP kan unitnya banyak dia. Kadang-kadang engineer yang di unit itu mungkin
perlu diskusi dengan yang head office ya. Nah, head office itu udah punya data karena dia narik semua sensor yang penting dan tidak hanya narik tapi juga dianalisa. Nah, itu yang main-main di engineering 4.0 itu mungkin bisa di sini. Kalau secara organisasi yang di multinasional saya kurang tahu ya, karena saya cuma dengar aja. Tapi kalau di lokal ya ini lah isinya engineer sama IT sama data science ini organisasinya. Ada 3 yang berkecimpung di technical ya. Data science itu untuk meramalkan lah, istilahnya prescriptive maintenance. Meramalkan kira-kira barang ini akan istilahnya equivalent operating hours-nya itu segini sebelum ada overhaul. Itu kan dari data science kan. Nah, dari termodinamik itu barang ini efisien apa tidak. Itu engineer ya yang saya kerjakan. Yang di SML itu yang banyak teknik fisika itu INC yang menghubungkan sensor dari unit masuk ke head office. Mungkin kalau nggak salah sudah habis ya presentasi saya ya? Atau masih ada? Oh, masih ada 1 ya. Nah, ini business maintenance unit 1 EM. Ada juga tipe bisnis ini. Ini ada teman saya juga anak UGM ini. Dia itu kerja itu dari rumah. Customer-nya itu orang asing semua. Yang tadi itu DCS programmer ya. Itu dia dapat PO misalkan ya. Oh, untuk setting alarm ini dirubah settingnya atau logiknya dirubah. Itu memungkinkan kalau sekarang itu memungkinkan karena DCS itu juga bisa di remote ya. Walaupun beberapa fungsi itu harus datang ke unit, tapi yang fungsi-fungsi yang nggak kritikal bisa di remote. Kemudian perubahan setting itu juga bisa karena ada RLA ya, remaining life assessment. Itu kerjanya mechanical engineer juga. Jadi mengira-ngira kira-kira umurnya power plant ini berapa tahun lagi sih? Terus secara operasional itu yang pas itu seperti apa? Itu RLA ya. Terus kalau ada penggantian critical equipment ini biasanya application engineer yang datang ya. Ganti valve atau lapping valve itu. Nah, terus kalau the rating ya karena umur sih ini ada hubungannya dengan RLA itu. Kalau memang unitnya udah lama, misalkan kapasitasnya 300 megawatt, jadi 250 itu the rating istilahnya. Itu tetap ada penyesuaian-penyesuaian. Kemudian ada perubahan operasi ya. Biasanya ini PLTGU yang bisa. Kalau yang PLTU itu agak susah karena dia ramping megawattnya itu lama. Jadi untuk mendapatkan 1 megawatt itu lebih dari mungkin 2 menit, 3 menit itu paling cepat ya. Kalau yang PLTGU itu mungkin 5 megawatt atau 10 megawatt itu 1 menit ya, bisa. Kalau unit besar. Kemudian yang ini, yang lagi in itu yang tadi ya. Cuman ini masih skala pilot ya, skala percobaan bukan day to day ya. Co-firing. Jadi mencampur biomass dengan coal. Atau kalau untuk gas turbin itu mengubah bahan bakar dari natural gas ke oil ya, diesel. Terus yang combustion tuning itu yang ada di gambar itu. Jadi mentuning combustion yang senangnya CFD segala macam itu combustion tuning.
itu mungkin kalau dari saya, kalau nggak salah udah habis ini. Mungkin saya serahkan ke Mas Gofri ya. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Surton ya atas penyampaian materi yang luar biasa menarik tadi ya. Mungkin selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab, ada waktu sekitar 10 menit. Saya persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya untuk melakukan raise hand terlebih dahulu ya. Baik, di sini ada dari Danu Maldino, dipersilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Danu. Pak Muhammad Surton izin bertanya. Tadi Bapak sampaikan itu yang di Wat Al-Samal itu dia hybrid, Pak. Kalau dia untuk kondisi peak load gimana, Pak ya? Nah, yang pertanyaan kedua, apakah di PT SML ini buka lowongan magang, Pak, di bulan Agustus, Pak? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya Mas Gofri atau gimana? Iya, langsung dijawab saja Pak, tidak apa. Oke. Untuk yang pertama ya, yang pertama itu masalah ISCC, Integrated Solar Command Cycle. Kalau peak load gimana? Jadi sebenarnya kalau peak load itu turbinnya nyala. Misalkan siang itu butuh ada acara lah, acara kenegaraan, dia butuh listrik besar dan nggak ada backup dari grid yang lain ya. Jadi ketika kondisi peak load itu solarnya itu full load, command cycle-nya itu nyala. Itu udah diperhitungkan sih. Tapi ketika kondisinya nggak butuh banyak, jadi command cycle itu salah satu kelebihannya itu dia bisa diparkir. Parkir mode itu ada. Cuman beda harga ya, kalau di Indonesia ini nggak ada sih unit yang bisa diparkir itu. Artinya parkir itu stasioner. Jadi unit itu nyala, tapi hanya untuk mencukupi household aja, beban dalam diparkir. Karena apa? Ketika kita startup, itu waktu yang dibutuhkan, ya tetap ada waktu yang dibutuhkan sebelum masuk grid. Tapi kalau diparkir, itu nggak ada waktu untuk sinkronisasi, tinggal naikkan beban aja. Itu adanya hanya di PLTGU. Kalau di PLTU nggak bisa, diparkir itu nggak bisa. Jadi load rendah sekali ya, 5-10% itu bisa. Jadi kurang lebih itu, kalau ada load tinggi, digeber itunya. Kalau ada burnernya dinyalakan. Kalau load rendah, burnernya dimatikan atau diparkir. Itu untuk atau dimatikan sekalian. Karena startup-nya juga cepat ya dibandingkan PLTU ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di SML itu apa ada magang ya? Mungkin kalau nggak salah itu Mas Alek itu sering ke teknik fisika, anak angkatan 99 kalau nggak salah. Sering main ke sana sih. Mungkin tanya saya dulu. Karena kalau saya ya terus terang, saya di SML itu sampai minggu depan. Karena saya mau pindah ke Tanjung Jati. Iya. Tapi Mas Alek itu, nanti kalau ada informasi bisa saya infokan, tapi Mas Alek itu nggak sering sih, beberapa kali main ke jurusan. Namanya Sulaiman sih, panggilannya Alek, nggak tahu kok siapa yang manggil. Itu Mas Danu ya. Boleh minta kontaknya, Pak? Ya nanti saya kasih kontaknya. Oke, makasih, Atau Pak. tanya Pak Toto Ruki, tahu mestinya. Soalnya pernah foto sama Pak Toto Ruki itu. Barusan di Facebook atau apa saya lihat. Pak, cukup dari Mas Danu atau ada pertanyaan tambahan? Cukup. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih.
Baik, saya persilakan kembali kepada peserta-peserta lain yang ingin bertanya ya. Mumpung ada Pak Surton nih yang udah ahli banget di bidang engineering, terutama di bagian power plant. Ya, mungkin karena belum ada ya, Pak. Mungkin saya yang bertanya ya, Pak ya. Boleh, Pak. Iya, boleh. Iya. Iya, Pak, kan tadi dari Pak Surton sendiri sudah menjelaskan banyak ya, Pak, ya, terkait peluang sarjana dari lulusan teknik fisika ya, Pak, ya. Mulai dari INC Engineer, terus juga Application Engineer, dan lain-lain ya, Pak, ya. Nah, mungkin pertanyaan saya ini, Pak, kan untuk teknik fisika ini dia belajarnya secara luas gitu ya, Pak, ya, untuk ilmu-ilmu engineeringnya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara lulusan dari teknik fisika ini bersaing dengan jurusan-jurusan lain, terutama yang memiliki pembelajaran atau lingkup materi yang khusus seperti teknik mesin atau teknik elektro gitu, Pak. Mungkin itu pertanyaannya. Oke ya, terima kasih ya. Kalau itu sebenarnya ini sih sebenarnya apa? Kalau fresh graduate itu dulu waktu saya masih di Alstom atau waktu di Indomarin ya saya ngadakan tes. Kalau nggak salah alumni teknik fisika di Indomarin itu jadi manajer engineer kalau nggak salah. Saya lupa namanya sekarang. Tapi misalkan ada tes ini ya untuk fresh graduate ini ya, itu sebenarnya secara umum itu yang diteskan itu konseptual aja. Ini pengalaman saya ya. Jadi waktu saya masuk awal kerja itu saya nunggu berapa bulan ya. Saya lulus itu Maret, saya kerja di IT sebenarnya sebelumnya. Jadi saya itu kerja di Pak Rianarto, itu dosen informatika dulu. Kebetulan di acara listrik-listrikan juga itu, Mas. Dia sama PLN, ada proyek sama PLN. Metering PLC ya. Kemudian saya lulus, saya masuk di Alstom itu. Kebetulan, tapi itu udah lama, mungkin nggak relevan sekarang ya. Tapi ini saya cerita aja. Waktu itu, pokoknya tes terakhir itu tinggal 3 orang. Ini manajer saya yang ngomong. 3 orang itu, pertama lulusan luar negeri. Jadi anak UGM teknik mesin UGM, dia sekolah di Scotland, lulusan Scotland. Ya. Dan dia itu temannya manajer saya. Jadi manajer saya itu sekarang kerjanya di Amerika ya, manajer saya itu anak UGM juga. Dulu komputernya pinjem dia waktu TA itu. Ya hampir pasti dia itu masuk karena temannya sendiri. Terus secara experience dia pernah kerja di Inco segala macam, terus sekolah di luar negeri ya. Dulu jarang orang sekolah di luar negeri itu, tahun 2000-an itu jarang sekali. Terus yang ketiga itu anak teknik mesin ITB. Ya, tesnya sama, ya kebetulan aja saya itu dulu tugas akhirnya kan turbin ya. Ya sedikit banyak belajar lah turbin, karena tugas akhir saya turbin ya. Kemudian pertanyaannya itu konseptual. Mulai Renkin, ya kebetulan lowongannya itu tentang itu sih. Development engineer itu kan ini engineer yang mengkayal. Kira-kira nanti jadi apa itu kan. Jadi lebih ke konseptual, jadi ke Rankine cycle, ke termodinamik. Nah, untuk pengetahuan seperti itu ya kebetulan aja mungkin anak ITB-nya ngantuk atau apa ya. Itu yang masuk saya sama temannya manajer saya yang masuk 2 orang. Nah, kemudian saya 2007 itu ngadakan tes di teknik fisika. Kebetulan waktu itu saya dikasih amanah untuk cari orang untuk development engineer di teknik fisika. Yang masuk anak teknik fisika juga. Karena ketika kita kerja ya preferan itu mungkin ada ya, saya angkat anak kayak
yang tadi saya cerita, ini temen kuliah, aneh bareng, bacemnya bareng lah gampangan. Kemungkinan itu ini. Tapi yang pas kayak gitu kan jarang kan. Yang maksudnya temennya sendiri yang jadi yang ngetes itu kan jarang. Nah, waktu saya tes itu ada anak mesin, ada anak ya macam-macam kan, namanya tes umum walaupun tesnya di teknik fisika, tapi ininya yang ikut itu macam-macam. Ya kebetulan yang kebutuhannya kita itu pas dengan si Early itu. Nah, intinya sih kalau pas kebutuhannya itu bisa. Jadi yang pertama itu konseptual. Kalau fresh graduate itu konseptual, terus perusahaan itu enggak, kadang-kadang itu walaupun perusahaan pompa ya, Sulzer ya, dia yang nggak minta detail paling jago untuk pompa, misalkan shut off head-nya berapa, terus MSCF-nya berapa. Mungkin anak mesin itu kuliah itu ya, nggak sedetail itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kebetulan saya pernah kerja di perusahaan Eropa ya, Alstom itu perusahaan Eropa, pernah ke Eropa, pernah kerja di Amerika. Di Batang itu, saya itu organisasinya ikut J-Power. Jadi anggota saya, pokoknya teman-teman saya ya, saya langsung report-nya ke GM. Itu orang Jepang semua. Jadi secara skill set ya, atau secara kemampuan lah. Ini personally menurut saya, orang itu nggak jauh-jauh beda. Kecuali model kayak Oppenheimer atau Einstein ya yang memang jenius ya. Tapi orang jenius itu nggak banyak, di dunia itu nggak banyak. Yang dilihat itu kadang-kadang ini, disiplin. Jadi saya pernah di Swiss itu meeting sama orang. Kebetulan meetingnya itu saya belum tahu jalannya ya, di gedung lain itu. Saya telat 5 menit, itu bubar itu orangnya. Nah, terus saya ditelepon, kenapa nggak datang itu, nunggu kamu itu. Akhirnya nggak jadi meeting. Jadi yang penting itu tadi itu disiplin, amanah. Yang kadang-kadang kalau saya lihat memang beberapa di tempat kita itu kurang. Jadi kita janjian meeting jam 9, jam setengah 10 baru mulai itu. Kadang-kadang itu. Cuman beberapa orang, terutama perusahaan multinasional itu sub ya, waktunya itu tepat. Karena mereka biasa juga kalau mungkin di Jepang atau di Eropa ya, di Swiss ya. Base itu cuma 3 menit, 2 menit toleransinya. Saya itu selama hampir 6 bulan ya di sana. Itu hanya sekali yang telat, itu karena ada heavy snow waktu di Jerman itu. Ya itu sih, kalau menurut saya itu. Jadi pertama itu masalah apa tadi? Ini Yang konseptual tadi, Pak. konseptual. Terus kemudian perusahaan itu nggak nyari orang yang paling pintar, paling jagoan, enggak. Yang mereka butuhkan. Mereka butuh itu ini, dan kebetulan cocok. Nah, itu agak susah itu. Link and match itu kan agak susah, karena walaupun mechanical engineer itu kan areanya kan luas kan. Terus yang ketiga itu nggak usah khawatir karena ya manusia itu nggak terlalu jauh. Yang bedakan itu ininya lah, attitude, kayak disiplin segala macam. Ya itu kalau dari saya sih. Dan kalau orang udah masuk kerja, itu makanya saya tadi ngomong ya, PQE itu bisa dari informatika. Saya nggak tahu kok bisa dia informatika jadi project quality engineer itu kan saya nggak tahu. Tapi kalau udah masuk ini, ya mungkin salah satu yang berharga itu pengalaman memang. Kalau udah masuk itu, udah hampir inilah jurusan apapun itu ya treat equally lah, hampir sama lah. Oke, itu.
Baik, Pak Sultan, terima kasih atas jawabannya, Pak. Intinya tadi nggak usah terlalu khawatir karena biasanya untuk tesnya itu konseptual aja, terus juga skill set orang-orang itu nggak jauh berbeda, dan juga yang paling penting itu adalah kepribadian kita, terutama dalam hal disiplin dan amanah, ya, Pak. Ya, ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin karena waktunya untuk sesi tanya jawab dan materi ini sudah habis ya Pak ya. Mungkin saya izin untuk membacakan sedikit terkait summary dari materi yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama, untuk fossil fuel power generation itu dilihat dari prime movernya, yang paling banyak digunakan di dunia itu ada 3. Yang pertama adalah steam plant dengan jenisnya itu industrial type dan utility. Kemudian juga ada gas plant dan juga yang tipe hybrid. Kemudian untuk komparasi fuel, fossil fuel dan renewable energy itu secara umum renewable energy itu nilai kalornya lebih rendah dibandingkan dengan fossil fuel dengan besaran fuel yang sama. Kemudian untuk equipment dan bisnis prosesnya, secara garis besar untuk equipment di power plant itu yang pertama adalah BTG atau Power Island Equipment dan juga BOP. Kemudian untuk bisnis prosesnya sendiri dari PLTU itu yang pertama adalah melakukan proposal dan juga kontrak. Kemudian ada design engineering untuk bagian equipment yang besar-besar atau yang major gitu. Kemudian yang ketiga adalah requirement engineering, yaitu menentukan apakah equipment-nya itu harus kita beli ataukah dibuat seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tahap commissioning atau kita mengetes seperti apakah pump-nya itu bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian ada COD atau COD, Commercial Operation Date, dan juga ada O dan M, yaitu melakukan koordinasi dengan P2P PLN. Kemudian untuk yang industrial type sendiri itu kurang lebih sama untuk bisnis sequence-nya ya. Hanya saja lebih simpel dan juga ada tahap seperti BOO yang dilakukan oleh perusahaan seperti pada perusahaan Danone. Kemudian untuk peluang sarjana teknis sendiri itu sangat banyak ya, tapi untuk di bisnis power plant sendiri itu kebanyakan menjadi INC, kemudian juga selain itu bisa juga menjadi application engineer, proposal engineer, sales engineer, mechanical engineer, dan masih banyak lagi. Mungkin untuk resumenya seperti itu ya, teman-teman peserta dan juga hadirin. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Sultan ya Pak ya, atas penyampaian materinya dan juga sharing-sharing ilmunya yang sangat banyak dan berharga. Mungkin saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan, akan saya kembalikan lagi kepada Mas MC ya. Halo. Terima kasih kepada moderator Mas Gofri dan terima kasih pada Bapak Surton atas materi yang telah disampaikan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan foto bersama kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Satu, dua, tiga. Oke, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita berpisah dari pertemuan singkat pada kesempatan kali ini, dapat dilaksanakan sesi foto bersama untuk kita semua ya. Pada panitia yang bertugas dipersilakan untuk mengabadikan foto kali ini. Satu, dua, tiga. Baiklah, demikian acara kuliah tamu hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Surton yang telah bersedia menjadi pemateri pada kuliah tamu hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Suyanto selaku Kepala Departemen, kepada Bapak Ali juga selaku Kepala Lab PKRK,
lalu serta teman-teman yang telah hadir untuk menyimak materi sampai selesai. Sebelum mengakhiri seluruh acara kuliah tamu hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memberikan pantun singkat kepada teman-teman yang ada di Zoom ini. Makan semangka, makan semangka. Makan pepaya, makan pepaya. Kita sebagai arek-arek teknik fisika tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Saya Arif Nur Rahman selaku pemandu acara dan mewakili panitia yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Surton, sekali lagi terima kasih sudah sharing dengan adik-adik. Matur nuwun sangat. Nggih, sami-sami Pak Ali. Insya Allah, insya Allah. Semoga Saya bangga bermanfaat. dengan panjenengan, sudah bisa menularkan ilmunya kepada adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin live ya, Mas Arif ya. Iya Pak Ali. Jika ada keperluan bisa langsung live Zoom. Mohon Bapak Surton juga bisa live Zoom kalau ada keperluan lain. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua ya. Pak Ali dan Pak Yanto. Sama-sama. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih.